Selamat pagi anak Bapak, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Bapak di pelajaran kewarganegaraan untuk kelas 8. Oke, di pelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari bab 2 menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pertemuan kita yang kelima. Kita mempelajari pada pertemuan kali ini peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang pertama, peraturan perundang-undangan adalah segala peraturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Jadi, peraturan perundangan itu adalah segala peraturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Jadi ada kata kuncinya di situ. Pertama, tertulis, mengikat secara umum, dikeluarkan atau dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Itu kata kuncinya di situ ya. Jadi peraturan perundangan itu ada landasannya ataupun ada dasar dalam membuatnya. Pertama, landasan idil. Landasan idil pembuatan peraturan perundangan adalah Pancasila. Pancasila ini sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Baru yang kedua, landasan konstitusional, itu Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan sumber hukum yang paling tinggi kedudukannya dalam perundang-undangan negara kita. Baru yang ketiga, landasan operasional atau landasan pelaksanaan peraturan perundangan dalam kenegaraan kita itu ditetapkan melalui ketetapan MPR atau sering disebut TAP MPR. Inilah landasan peraturan perundangan yang ada di negara kita. Sekarang kita masuk ke bagian amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, amandemen itu sering disebut perubahan. Nah, cara perubahan terhadap sebuah konstitusi atau undang-undang dasar itu ada dua macam. Yang pertama namanya renewal. Renewal itu adalah sistem perubahan konstitusi dengan model perubahan konstitusi secara keseluruhan. Artinya, konstitusinya itu, undang-undang dasarnya itu diubah secara keseluruhan atau sering juga disebut diganti. Ya, diganti dengan yang baru. Nah, cara yang kedua adalah amandemen. Amandemen itu adalah suatu proses penyempurnaan terhadap suatu undang-undang tanpa melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar atau bisa dikatakan hanya melengkapi dan juga memperbaiki beberapa rincian dari undang-undang dasar yang asli. Jadi, amandemen itu hanya melakukan perubahan dalam hal untuk menyempurnakan ataupun melengkapi yang ada pada undang-undang dasarnya yang asli. Jadi berbeda ya antara renewal dengan amandemen. Kalau renewal tadi diganti keseluruhan, kalau amandemen itu yang ada itu diperbaiki. Nah, kita memakai amandemen. Untuk negara Indonesia itu memakai cara perubahan konstitusi amandemen. Oke, sekarang kita masuk ke bagian alasan-alasan terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau ada pertanyaan Bapak, kenapa ada amandemen Undang-Undang Dasar, Pak? Nah, jawabannya ini. Yang pertama, pengaturan terlalu fleksibel. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu dianggap pengaturannya terlalu fleksibel, terlalu mudah untuk diubah-ubah. Misalnya pada pasal 7 sebelum amandemen. Baru yang kedua, terbatasnya pengaturan jaminan akan hak asasi manusia. Jadi dianggap hak asasi manusia itu kurang baik pengaturan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, eksekutif heavy, yaitu kekuasaan eksekutif terlalu dominan di tangan presiden. Artinya hak-hak presiden itu terlalu luas, misalnya hak prerogatif dan hak legislatif yang dimiliki oleh presiden. Yang keempat,
lemahnya check and balance atau koreksi dan penyimbangan pada instansi-instansi ketatanegaraan. Artinya, kurang adanya perimbangan antara instansi-instansi ketatanegaraan, kurangnya koreksi terhadap lembaga-lembaga tersebut. Yang kelima, segi sosiologis, yaitu adanya amanat dari rakyat untuk melakukan amandemen. Artinya rakyat itu sendiri menginginkan terjadinya amandemen. Yang keenam, segi historis. Dari segi historis ini, dulunya pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 itu memuat banyak kekurangan. Ini dari segi sejarahnya ya. Yang ketujuh, segi substansi dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dari segi isi dan substansinya Undang-Undang Dasar 1945 itu memiliki keterbatasan dan kelemahan. Jadi yang ketujuh inilah menjadi alasan kenapa harus diamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, walaupun kita mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, ada kesepakatan mengenai amandemen tersebut. Jadi ada beberapa hal yang disepakati di dalam kita melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kesepakatannya itu yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya bagian pembukaan dari Undang-Undang Dasar itu tidak diubah. Yang kedua, tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Jadi kita mempertegas bahwa kita itu memakai sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau ketang tubuh. Jadi tidak ada lagi sekarang bagian penjelasan. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum, yaitu satu kesatuan antara perubahan yang diubah dengan yang tidak diubah. Artinya, setelah kita ubah amandemen tadi, kita ubah atau amandemen tadi Undang-Undang Dasar, bagian yang diubah dengan yang tidak diubah itu tetap bersatu. Ada juga negara yang setelah diamandemen, dipisahkan antara yang diamandemen dengan yang tidak diamandemen itu dipisah. Nah, tapi kalau kita memakai sistem dengan cara adendum, digabung antara yang diubah dengan yang tidak diubah. Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Apa tujuannya kita mengamandemen? Yang pertama, menyempurnakan aturan dasar bernegara dalam mencapai tujuan nasional. Yang kedua, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat, menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas di antara lembaga-lembaga negara. Yang lima, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerahkan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Inilah yang menjadi tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. D. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama, motivasi adanya Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Price, ada beberapa alasan dalam pembentukan konstitusi suatu negara. Yang pertama, keinginan warga yang bersangkutan untuk menjamin hak-hak mereka dan tujuan mengatasi tindakan yang diambil oleh otoritas negara ini. Yang kedua, kehendak penguasa negara dan atau rakyatnya untuk memastikan bahwa ada pola atau sistem tertentu untuk pemerintahan negaranya. Tiga, kehendak pendiri negara baru sehingga ada kepastian tentang bagaimana administrasi diselenggarakan. Yang keempat, kemauan beberapa negara pada mulanya adalah kerjasama. Ini beberapa negara yang bergabung
sehingga memerlukan sebuah konstitusi. Nah, jadi kalau kita lihat dari motivasi adanya Undang-Undang Dasar 1945 ini, maka kita perlu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Karena kalau kita lihat dari alasan pembuatan Undang-Undang Dasar itu adalah poin-poin yang memang sangat penting untuk sebuah negara dan untuk warga negara itu sendiri. Jadi kita perlu mempertahankan dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen atau perubahan telah dilakukan sebanyak 4 kali terhadap Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari tahun 1999 yang pertama, tahun 2000 yang kedua, 2001 ketiga kalinya, dan 2002 untuk yang keempat, itulah yang terakhir. Tetapi dalam 4 kali perubahan tersebut, tidak melakukan perubahan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, artinya dengan tidak diubahnya pembukaan, maka tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Yang berubah apa, Pak? Adapun yang berubah dalam sistem dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi yang berubah itu adalah sistem dan lembaga. Itu pun perubahannya adalah untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, apabila pembukaan Undang-Undang Dasar diubah, maka dengan sendirinya kesepakatan awal berdirinya negara kita ini akan hilang. Hal tersebut sama saja dengan membuarkan NKRI. Nah, tentunya hal itu harus kita hindari dengan cara tetap menghayati, mendukung, dan mengamalkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena di dalamnya terdapat Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, sampai disitulah pertemuan kita untuk kali ini. Jika ada pertanyaan ataupun hal yang kurang jelas dari penjelasan Bapak tadi, menurut anak-anak Bapak, silakan anak-anak Bapak langsung menghubungi Bapak melalui WhatsApp-nya ya untuk bertanya di bagian misalnya ada yang kurang jelas atau kurang dipahami oleh anak-anak Bapak. Nah, karena pelajaran kita telah selesai, Bapak akan memberikan tugas. Tugas kita ada pertama itu tuliskanlah landasan peraturan undang-undangan. Yang kedua, tuliskanlah alasan-alasan terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tuliskanlah tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan peraturan perundangan? Yang kelima, tuliskanlah kesepakatan mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini tugasnya anak-anak Bapak kerjakan di kertas double folio. Jangan lupa untuk menulis nama dan kelasnya masing-masing dan beri keterangan di kertas double folionya pertemuan kelima ya. Nah, ini dikumpul setiap hari Rabu. Terima kasih atas perhatian anak Bapak sekalian. Salam sehat dan tetap semangat, tetap jaga kesehatannya di rumah ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.